Tajuk taklim kita hari ini kita bahas tatabi'i qaulan syahadana bil da'wati, artinya penerapan qaulan sadidan dalam dakwah. Pendakwah itu bukan milik para dai ya. Kita ini pendakwah ya. Nasihat itu kan dakwah ya. Menasihati, memberitahu itu terkait dengan qaulan, perkataan. Syadidan itu lebih cenderung perkataan yang benar, walaupun kita hemat ngomong tapi tepat sasaran. Nah, ini sebenarnya sudah taklim yang agak lebih ke dalam ya, realisasinya hubungan antar manusia sebetulnya. Gimana menghadapi manusia, itu sebaiknya jadilah kita pendakwah. Konsep dakwah itu tidak dikenakan kepada para dai atau mubalik saja kan. Insya Allah kalau kita perkataan kita mengikuti perkataan wahyu tuntunannya, semua kehidupan kita akan bahagia, insya Allah. Ya. Salah satu masalah itu sering terjadi dengan lisan kita. Kategori kaji ini termasuk amalan dakwah atau yang perlu kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ke taklim aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdan mustaghfirin, hamdan yu'asi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi abadah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyati ajmain. Seperti biasa sebelum kita taklim, hari ini kita coba bersihkan tahara, baik itu akliyah pikiran kita, hati, kolbu kita. Diawali dengan penguatan kembali syahadatain kita, kemudian sholawat syafaat tentunya kepada beliau, permohonan kita istighfar kepada Allah, diikuti sama-sama hadirin lulus niat ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa niat makrifat kita.
ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahar taklim. Dalam taklimnya zikir dong sampaikan dulu. Pertama kita zikir 3 kali, tarikan dari bawah, lah putar ya. Ilaha illallah, il ke bawah, lurus, Allah ke hati. 3 kali. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Agak cepat, tarikan dari bawah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan dari bawah, tidak ada Tuhan di kepala, tidak ada Tuhan di kanan, tidak ada Tuhan di kiri, yang ada di hati. La ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, 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 la ilaha ya Allah, la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kepala tunduk sebelah kiri, mata ditutup, lidah ditekan dilipat ke langit-langit atas. Dalam hati zikir, kopi, tawajuh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadiniyah as-solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah wa ridwallahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat dalam hati ridha Allah. Wa khususon abaruyah Nur Muhammadin khususon ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hodiri al-madi kalifatil rodin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al-Islam wa amitna al-sunnah. Allahumma ya qadiyal hajat. Wahai Allah, pemenuh segala hajat, pemenuh segala kebutuhan. Hajat kami banyak ya Allah. Penuhilah hajat dunia kami juga hajat akhirat kami. Allahumma ya kafiyal muhimat. Wahai Allah, pencukup segala kepentingan. Cukupkanlah kepentingan rumah tangga kami ya Allah.
Cukupkanlah kepentingan pendidikan anak-anak kami ya Allah. Cukupkanlah kepentingan usaha dan pekerjaan kami ya Allah. Cukupkanlah kepentingan ibadah kami ya Allah. Cukupkanlah bekal kami untuk berhaji sebelum mati mendatangi kami ya Allah. Allahumma ya dafiyal baliyat, wahai Allah penolak segala bala, penepis segala bencana, jauhkan kami dari berbagai bala dan bencana, bencana natural maupun bencana moral, bencana finansial maupun bencana spiritual. Jauhkan kami dari bencana rumah tangga ya Allah. Allahumma ya rafi'ud darajat, wahai Allah pengangkat derajat, peninggi martabat, angkatlah derajat dan martabat kami ya Allah. Muliakanlah umat Muhammad ini di hadapan umat-umatmu yang lain ya Allah. Jangan engkau penghinakan kami hanya karena banyaknya dosa dan maksiat yang kami buat. Tutuplah segala cacat, aib, celah dan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allahumma ya syafi'al amrad, wahai Allah penyembuh dari segala penyakit, sembuhkanlah kami dari penyakit-penyakit jasmani, juga penyakit-penyakit rohani. Jauhkan pula kami dari penyakit munafik ya Allah. Allahumma ya mujibah da'wat, wahai Allah penjawab segala doa, Engkau pengabul segala permohonan, perkenankanlah segala permintaan kami ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha penyayang di antara para penyayang. Subhanaka ilma lana ilam alam tanah inaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah sipul pengikat lisanku, baik pentalim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami perkataanku ini bagi pentalim maupun yang ditaklimi, dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradahnya juga rahmatnya, kita masih diberi waktu untuk bisa datang ke tempat ini berthalabul ilmi, sementara banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa diperjalankan atau ada halangan. Hadirin jemaah ikhwan akhwat YMAA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara mungkin live ya, melalui medsos ya. Semuanya boleh-boleh saja, semua rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk kita malam ini coba kita bahas penerapan kaulan sadidan dalam kita memberi nasihat atau berdakwah. Semoga Allah meridhoinya. Adonan kebatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Kita tahu yang namanya dakwah. Salah satu di antara kita semuanya udah tahu itu, familiar di telinga kita dakwah itu. Hanya saja untuk memahami dakwah lebih komprehensif dibutuhkan kajian lebih mendalam khusus ya. Karena kegiatan dakwah seperti ini ya, apapun bentuk dan konteksnya akan selalu dibutuhkan oleh umat manusia dalam rangka menumbuhkan, mewujudkan kesalehan individual dan kesalehan sosial tentunya kan, untuk bisa meraih kebahagiaan dunia wal akhirah ya, bukan dunia saja. Jadi dakwah bahasa mudahnya menasehati lah ya, karena kalau disebut dakwah sekali mungkin kadang-kadang dikhususkan gitu ya. Dalam prakteknya kan merupakan kegiatan yang sudah cukup tua, sangat tua,
Sejak adanya tugas, fungsi yang harus diemban oleh manusia, sudah ada nasihat dan dakwah. Dan itu kena untuk kita semua kaum muslimin yang sifatnya laki-laki. Jangan kalah dengan yang perempuan. Ya, perempuan ada batasan dalam berdakwah. Ya, laki-laki juga umaro, pemimpin. Ya. Jadi perempuan juga ada batasan, bukan nggak boleh memimpin, tapi dalam konteks yang lebih kecil. Anaknya, ya. Yang ada di rumah cenderung, maka orang Minang sering menyebut orang rumah kan. Ya. Oleh sebab itu eksistensi dakwah tidak dapat dipungkiri ya oleh siapapun, karena kegiatan dakwah itu kan proses penyelamatan umat manusia, ikhtiar kita kan, ya. Dari berbagai persoalan kehidupan. Jadi secara bahasa dakwah itu kan atau nasihat itu punya makna aninda. Aninda itu artinya memanggil, menyeru, mengimbau. Nah, bagi antum itu wajib untuk antum. Jadi nasihat itu wajib. Nggak mungkin lah orang mau buat jelek itu kita diam saja, ya kan? Kalau dakwah diperkecil dalam konsep mimbar, mungkin kita konteksnya arti kata harus mempunyai dasar ilmu, pendidikan, kan begitu ya. Jadi kadang-kala tidak mengenakan kewajiban ya, padahal dakwah itu kalau dipersempit menjadi begitu. Karena dasarnya sudah ada di firman Allah loh. Yang Anda sampaikan ini nukil dari firman Allah. Kadang-kala sedikit hadis, karena hadis itu penelaahan pembahasan yang susah dari ayat-ayat wahyu. Ya. Sunnahnya namanya kita baca. Ya. Karena itu dasar dari dakwah, dasar menasehati itu dari mana? Allah, dari wahyu. Bapak-bapak mau sering menasehati orang nggak? Sering ya. Nasehati itu tidak kena diminta. Nah, itu ajaran Islam. Kalau dia sudah melakukan kesalahan, wajib hukumnya kita mendakwahi. Sepakat? Istri, anak, tetangga, orang lain, wajib hukumnya kita menasehati. Itu wajib, ada dasarnya. Jadi bukan tugas dakwah aja. Ya, sepakat? Niatkan itu. Bukan meminta didakwahi. Kalau dia apalagi meminta, harus wajib kita menyampaikan kalau kita mampu. Ya. Allah berfirman di Quran surat Yunus ayat 25. Antum dulu yang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'du ila dari syalami wa yadi mayyasa'u ila syurati mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam. Darussalam tahu nggak? Surga. Nah, kan artinya dakwah itu kan anida. Anida itu menyeru. Ya. Allah aja menyeru. Ya. Kepada manusia ke Darussalam surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan tol, Islam. Ya. Itu dasar ayat kita. Khusus tugas dai sebetulnya, termasuk tugas antum. Ya, bukan dai tugas, bukan mubalik. Ya. Sedangkan secara istilah kita bahas dulu ya supaya lebih makna kita lebih jelas. Dipahami bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada jalan Allah. Itu secara istilah. Tentunya dalam sistem Islam. Kalau secara menyeluruh, baik dengan lisan, tulisan, syair, perbuatan yang baik, ikhtiar, contoh, upaya seorang muslim guna bisa mewujudkan nilai ajaran Islam, itu termasuk dakwah.
dalam realitas kehidupan yang sifatnya baik. Syahsiyah itu pribadi. Dakwahi diri antum dulu, baru dakwahi orang. Ya. Makanya kalau dakwah itu ta'awudkan diri antum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dakwah atas nama Allah. Bismillah keluar. Seperti antum baca Quran, adabnya kan tahu ya. Ta'awud jangan dibuka dulu Quran. Ta'awudkan diri antum, bukan ta'awud ke Quran. Masya Allah, Quran itu nggak ada setannya Pak. Diri antum bersihkan. Karena di badan antum tuh ada yang disebut waswis-wisudurinas. Bisikan-bisikan kejelekan kan? Ya. Itu dibersihkan dulu. Ya. Baru kita mengatasnamakan Allah, kita memberi nasihat. Insya Allah yang penting paham. Maka dijamin kata-kata antum sulit untuk keluar kepada kejelekan dan kejoliman. Ini sudah spiritual, ya, sama ya. Jadi kemudian baru kalau sudah pribadi antum didakwahi, baru keluarga, usrah namanya. Kemudian jamaah masyarakat. Ya. Jangan lupa dakwahi dulu diri antum. Ya. Kemudian usrah. Jadi ada ya orang ini dakwanya langsung ke jamaah. Sementara usrah rumah tangganya kacau balau. Tuhan marah. Apalagi kalau dirinya cacing kakaknya. Gitu ya. Itu adabnya, aturannya. Itu termaktub di Quran loh. Makanya itu gunanya talim, dijelaskan runutnya. Ya. Jadi dalam semua segi kehidupan secara menyeluruh, sehingga dari dakwah tadi kata Allah, insya Allah kata Nabi pun akan terwujud khairul ummah. Ya. Pengertian tadi semua menunjukkan karakteristik spesifik daripada kita menasihati atau dakwah. Karena Islam itu adalah nasihat. Antum Islam kan? Harus dakwah. Diri sendiri, keluarga, baru masyarakat. Kalau antum membantu Allah, Allah tidak butuh bantuan. Antum mengikuti perintah Allah, dakwahlah. Maka rezeki antum, usaha antum, apapun antum akan ditanggung oleh Allah. Enggak percaya sudah. Percaya? Nah, jadi gampang-gampang aja. Kesulitan hidup itu karena kita kadang-kala menyepelekan perintah Allah yang dianggap biasa saja. Jangan terlalu tinggi deh ngajinya ya. Istiqomah aja amalan yang mesti jelas kita lakukan. Percaya nggak kehidupan kita sering bermasalah? Itu faktornya satu. Sudah diberi tuntunan, hudan, petunjuk, dibaca aja enggak, apalagi diamalkan. Ya, enggak berat loh membaca Quran. Kemana-mana bawa Quran lah, kemana-mana bawa agama, wajib. Woi, so agamais ya. Kemana-mana antum bawa agama, udah dosa tuh ngomong kayak gitu. Iya kan? Percaya nggak ke WC aja bawa agama, mesti ada doa. Setuju ya? Dagang juga mesti bawa agama loh. Apalagi kehidupan sekarang. Percuma deh antum ngaji yang sampai tinggi torekot, kalau realisasi syariat nggak diamalin kan, bohong namanya. Kira-kira gitu. Ya belum apa-apa udah kena tonjok nih. Bukan. Interaksi aja ya, interaksi. Nah, jadi karena kajinya di dakwah ya. Jadi bukan nanti ditakutkan gini, wah saya nggak mendakwah nih, nggak perlulah. Gitu. Bukan gitu. Kita ini penasehat semuanya ya. Jadi spesifikasinya itu dakwah yaitu mengajak kepada jalan Allah lah. Itu paling benar. Lebih spesifikasi karakteristiknya. Dan merupakan substansi dari dakwah itu sebenarnya. Menuju jalan kepada Allah, perintah Allah. Ya. Jadi dakwah juga sebagai proses mendorong manusia agar melakukan kebaikan. Menuruti petunjuk, menyuruh berbuat baik, mencegah yang munkar, mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Jadi pada dasarnya setiap muslim wajib
khusus laki-laki, diwajibkan untuk mendakwakan Islam kepada orang lain, baik kepada sesama muslim maupun non-muslim, termasuk non-muslim, karena itu perintah. Dakwah itu kan nggak perlu cerita. Antum misalnya dengan non-muslim memberi contoh kebaikan di depan dia, itu udah dakwah. Tidak jahil, tidak jolim, tidak memusuhi, itu udah dakwah. Maka dia menilai, oh dia agamanya Islam, bagus banget akhlaknya. Nah, itu udah dakwah. Bahkan itu dakwah yang paling keren loh. Jangan ikutin seperti Dr. Zakir Naik lah. Ada baiknya, ada tidak baiknya. Semua ada sisi lemahnya. Kadangkala kita selalu terkejut ya dengan wahnya intelektual. Ya. Allah menciptakan perbedaan sampai kiamat. Ya. Mengikuti Islam itu termasuk pemenang prerogatif Allah. Jadi kalau kita dakwah non-muslim, tidak boleh ada perdebatan, jidal, hukumnya nggak boleh. Itu kelemahannya. Ya, itu kelemahannya. Apalagi kalau kita berdebat perkara celana cingkrang, jenggot, itu nggak main-main itu namanya. Mana yang budaya, mana yang bukan. Ya. Islam itu kan bukan untuk orang Arab. Islam untuk seluruh umat manusia kan. Kultur tersendiri kan. Itu perbedaannya. Itikad akidah, ya nggak boleh beda itu. Itikad dan akidah. Ya. Jadi jelas dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dakwah adalah aktivitas untuk menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia, baik itu muslim maupun non muslim dari kehancuran. Setuju nggak? Setuju ya? Masya Allah. Jadi kita kadang dakwah sering disepersempit. Nih gunanya taklim untuk kasih wawasan dulu. Allah itu suka seperti yang gitu loh. Itu udah spiritual. Ya. Kadang-kadang kita acuh ya memberi nasihat sama orang. Syarat rezeki antum loh. Betul. Ingat dakwah itu diri sendiri, keluarga, baru jemaah. Ya jangan lupa itu. Tentunya tidak hanya menyelamatkan dari kehancuran dakwah itu, tetapi juga menghindarkan seluruh umat manusia dari dampak buruk akibat kemaksiatan dan kejoliman kan. Kan dampaknya ada. Pastilah. Untuk itu dakwah, nasihat harus dikemas dengan metode dan media yang pas. Dakwah harus tampil secara aktual, faktual, kontekstual. Kan gitu ya. Karena zamannya udah beda lagi, bukan barbar lagi. Aktual dalam arti memecah masalah yang kekinian dan hangat di tengah masyarakat. Itu aktual. Yang rusak pada kekinian itu apa? Masuk kita dakwah. Ya, nasihat. Jangan kita terkontaminasi. Itu aktual. Nah, faktual dalam arti konkret, nyata, tidak klinik. Kontekstual dalam arti relevan. Kan gitu bahasanya. Relevan. Menyangkut problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat gitu. Akademis bener dong ya, banyak event akademis, makanya dong akademis karena ada yang nyusun skripsi kan. Ya betul kan? Jadi ingat ya, dakwah itu baik ikhwan akademis atau bukan ya, harus aktual, faktual, kontekstual gitu aja. Sepakat nggak nih? Oh jurusan saya filsafat, saya bukan tarbiyah. Awas kamu, filsafat itu harus dakwah loh, karena antum laki-laki muslim harus menasehati gitu. Karena tanpa ketetapan metode dan kekuatan
cara kegiatan dakwah akan berputar dalam pemecahan problem tanpa solusi dan tidak jelas ujung pangkal penyelesaiannya. Benar nggak? Mana solusinya? Jangan sampai kita digitukan, pendakwah nggak bisa merubah katanya. Kan banyak dakwah misalnya di masjid dapat 100.000, assalamualaikum, nggak tanggung jawab sama mad'u. Di sini nggak bisa. Torekotan nggak bisa. Antum masuk zikir bersihkan. Nah, buat jolim kena antum. Buktiin aja. Ya, dakwah tidak boleh memaksa. Tapi kalau udah kena asyhadah, antum kena. Karena yang memaksa Allah kan? Iya kan? Betul kan? Atau setidak-tidaknya antum bergeser lah, lari dari kenyataan, dari lingkungan dakwah. Bersyukur, menung doain semuanya di sini jadi perintis wali Allah. Cita-cita jangan kecil bro. Mau cita-cita sorga, Allah nggak bisa transaksional. Sorga kepinggirin aja lah. Neraka takutin, sorga ingin. Nah, gitu kan. Tapi yang penting apa? Bermanfaat nggak kita sama orang banyak? Hadis kan? Ya dakwah. Kan nggak mungkin bagi rizki. Makan sendiri aja susah. Gitu kan. Ya, udah. Beri nasihat. Itu rizki antum. Tapi jelas dakwah kan harus dikemas dengan metode media yang pas, ya. Supaya faktual, kontekstualnya jelas, ada ilmunya. Karena itu jangan sampai kita kegiatan dakwah kita berputar dalam pemecahan tanpa ada solusi hasilnya. Mubazir. Karenanya dalam melaksanakan atau melakukan seruan, ajakan menuju jalan Allah, para pelaku dakwah, orang biasanya menyebutnya dai, semua berpedoman pada surat An-Nahl 125. Jadi kalau ditanya perintah dakwah, Quran Yunus 25. Pedoman dakwah, An-Nahl 125. Pedomannya itu, gimana sih kata Allah berdakwah itu? Ini meliputi 3 cakupan yang Edung bahas. Dibaca dulu Iwan, bagian Iwan sekarang. An-Nahl 125, itu dasar pedoman kita berdakwah, ya. Wad'u ila sabili awal. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu pedomannya. Jadi kalau tanya pedoman kita dakwah sebagai muslim, catat ya, Quran surat An-Nahl 125. Nah, mau balik sendiri mah juga nggak tahu nih. Tadi nih misalnya
Kan udah tahu kan? Nah itu kudu hakim. Apapun juga harus ada pedomannya kan? Ya, memberi nasihat. Itu kan yang ayat tadi ini. Mudah-mudahan mengizinkan anu tafsir kan? Anu nggak tafsir. Ya. Nah, ada 3 cakupan tadi perintah itu pedoman itu. Kira-kira apa? Pertama kan hikmah tadi. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa hikmah? Oke, bahasa hikmah itu interaksi aja, bijaksana kan? Pengertian bijaksana itu nggak boleh maksa. Ya, sampaikan. Maksa itu ada saatnya. Kalau banyak terjolimi, paksa. Setuju? Itu aturannya. Firman itu terdapat 3 cakupan. Nah, ini yang perlu membahas. Pertama, al-hikmah mengandung makna bijak atau bijaksana. Dakwah yang bijak adalah yang memperhatikan situasi dan kondisi dari mad'u. Mad'u itu apa? Mad'u itu objek yang didakwahi. Pentaklim dan yang ditaklimi. Ini pentaklim, antum yang ditaklimi gitu ya. Itu mad'u namanya. Maka kalau Jumat, antum sebagai pendakwah di Jumat, pahami mad'unya. Konteksnya di sana kan ada orang tua, ada anak-anak, ada anak muda, ada intelektual, ada pedagang. Tidak langsung dalam konsep satu. Karena di Quran ada konsep tersendiri dakwah itu. Seperti di sini, dakwahnya itu beda dengan dakwah di masjid. Karena di sini sudah ditata melalui hukum-hukum rohaniah. Di masjid itu umum. Pahami mad'u, pengertian pahami mad'u itu masuk ke dalam dakwah dengan hikmah. Paham ya? Hikmah itu mengandung makna memperhatikan situasi kondisi daripada mad'u, objek dakwahnya, sejauh kemampuan daya serap yang mereka miliki. Karena itu jangan heran kalau kita dakwah di masjid, ya, banyak yang menggerutu, panjang deh, nanti ada santil, ujungnya mad'u dijaka, iya kan? Maka di situ harus bijaksana, gitu. Ini kan enggak tentang urusan aja, profesor D3 udah langsung tafsir alat langit gitu kan. Wah, pusing orang tidur dia. Nah, tuh kece. Nah, ini Nabi loh, sunnah Nabi loh. Coba renungin, kan ada dakwah yang tahu-tahu bundar kafe. Ya, mad'unya gimana? Iya, bukan nggak boleh. Ya. Hikmah dalam kegiatan dakwah muncul dalam berbagai bentuk, yaitu mengenal strata mad'u. Cari stratanya. Banyak orang tuanya, mudanya apa, pertengahannya apa, gitu kan? Mencari titik temu di sana dan memilih kata yang tepat. Jadi nggak semudah itu. Manusia ditakdirkan untuk berbeda. Setuju? Setuju? Manusia itu ditakdirkan untuk berbeda. Ada muslim, ada non-muslim, ya kan? Nah, mereka dipecah dalam berbagai bangsa. Sudah itu agama, bahasa, tradisi. Jadi kemanusiaan harus tumbuh dalam heterogenitas, bukan homogenitas. Sudah. Itu apa? Ya. Nah ini udah akademis lagi nih. Enggak ya? Karena dalam berdakwah, dalam menasihati, terlarang memaksa. Ya. Kalau kita bisa mengerti ya, bukan menjelekin yang mendakwah keren-keren ya. Kalau dia berdebat jidal, itu bukan seorang dai. Ya enggak? Apalagi pas dia
keislaman, langsung keluar dari stop. Itu bukan dari, bukan. Itu ahli jidar. Ya, memang ada sisi kebaikannya. Ya. Tapi ribuan pula yang sakit hati loh. Ya. Sekali lagi kemanusiaan itu kata Allah harus tumbuh dalam heterogenitas bukan homogenitas. Aku Allah yang bisa menentukan antum muslim dan antum bukan muslim, antum kafir dan antum bukan kafir. Betul kan? Nggak bisa dipaksa dalam dakwah. Humanis benar dakwah ini? Enggak. Justru kalau sudah muslim prinsipnya beda, harus itikad tauhid. Melenceng itikad tauhid, usir. Beda lagi. Karenanya dalam berdakwah terlarang memaksa kecuali kalau sudah ada kejoliman. Jelas harus bijak. Itu yang disebut hikmah. Ya. Itu yang pertama dari konsep Quran surat An-Nahl ayat 125. 1, 2, 5. Tauhid, bidayah, rukun. Ada strata. Itu kekuatannya. Tauhid, bidayah, tertata. Ada pas. Setuju? Anak-anak artinya contoh something. Ya. Dalam firman tadi sudah jelas ada 3 cakupan. Yang pertama hikmah sudah membahas. Yang kedua mau'izah hasanah. Yang kedua mau'izah hasanah. Yang pertama hikmah. Ini sama nasihat juga begitu. Ya. Kalau kita nasihati orang yang keras kepala, punya prinsip intelektualnya tinggi, non muslim, pakai hikmah. Setuju? Ya. Yang kedua mau'izah hasanah. Ini metode dakwah yang dituntut oleh Quran. Nggak mungkin Quran itu salah. Mengajak manusia dengan memberi pelajaran dan nasihat yang baik, hasanah. Disentuhnya perasaan. Mau'izah hasanah itu sentuhnya kesan jauh. Hampir sama kita menasihati kepada perempuan. Tapi ada laki-laki yang harus dilakukan melalui mau'izah hasanah. Umpamakan rasul, kayaknya rasul. Kalau rasul mau'izah hasanah, sentuh perasaannya. Karena akan timbul yang disebut semangat pengamalan syariat Islam. Aplikasi metode mau'izah hasanah berupa bahasa lisan, tulisan. Yang paling sering kalau di mau'izah hasanah adalah bukan lisan, tulisan dan percontohan. Duduk. Itu poinnya. Beda kan? Nah, saya kan belajar muda. Pernah dengar kata-kata ini? Ini kan Quran sebenarnya. Ketiga, kira-kira apa? Berdasarkan Quran surat An-Nahl interaksi aja. Yang ketiga metodenya mujadalah. Apa? Mujadalah. Pertama kali al-hikmah, kedua mau'izah hasanah, ketiga mujadalah. Berarti mendakwahi manusia melalui interaksi, diskusi, dialog, ngobrol. Apa Tuhan itu? Apa usaha itu? Kan ada pendakwah yang interaksi langsung. Ini nggak boleh dipakai dalam dakwah masjid, terutama dakwah Jumat. Dakwah biasa boleh, nggak boleh. Ada aturannya. Kenapa demikian? Nanti kita bahas. Karena itu bagian dari sholat. Ya, kekurangan dari 2 rakaat. Sholat kan nggak boleh interaksi ngobrol langsung dengan manusia. Ya.
Itu mujadalah. Jadi mujadalah itu apa? Dialog secara baik berdasarkan etika, mekanisme diskusi. Resiko dalam mujadalah apa? Ada yang bisa jawab? Pak Ustadz kan? Jidal. Kalau jidal perlu apa? Kekuatan ilmu mantik dulu. Ya, ilmu alat, ilmu logika, ilmu perbandingan, ya kan? Nah, di sini letaknya Zakir Naik. Duduk kan? Di sini letaknya. Beliau jagonya di dakwah mujadalah. Bukan nggak ada. Jadi jangan dulu dijelekin gitu. Karena ada yang dijelekin nih. Yang herannya dijelekin muslim. Mungkin nggak enakin dia. Dia juga tahu loh, dia pakainya mujadalah, nggak ada tangan. Aneh benar Zakir Naik. Pergi ke India. Apa sih metode al-hikmah? Nggak begitu ngajinya. Dakwah beliau adalah mujadalah depannya. Udah siap dia dengan jidal ya. Pasti dia punya dasar dalil yang kuat. Makanya dia kalau antum ingin memakai dakwah mujadalah, antum harus hafal itu. Harus hafal kitab-kitab Hindu. Harus hafal referensi Konghucu. Sanggup nggak? Kalau nggak cerdas mabuk antum. Nggak kurang dulu. Karena pasti mereka membela daripada kitab-kitabnya kan. Nah, di sini tuh. Mudah-mudahan Ustaz Kofi nanti dakwahnya mujadalah. Dunia dong mengakui. Jadi dia tahu sebabnya. Anda mana anda tiga-tiganya. Gua asal banget gitu kira-kira. Tapi jelas harus dasar. Tapi dalam konsep Islam sendiri, dalam konsep Nabi, jidal itu tidak boleh. Ya. Di antara prinsip dasar diskusi menurut ajaran Islam ialah mempertinggi kualitas argumen kita. Khusus dakwah mujadalah harus dipertinggi kualitas argumen kita. Arti kata bukan kualitas keilmuannya, argumennya. Paham nggak ilmu argumen? Kalau kita ke Bukit Tinggi harus tahu terhambat karena kita belum malah ada argumen. Benar? Ya, itu argumen. Metode mujadalah mengandung arti pembicaraan yang dialogis. Namanya dialogis. Setuju ya? Dialogis dan bukan pembicaraan monolog atau monoton. Bukan. Metode mujadalah ini juga muncul dalam bentuk tanya jawab atau interaksi dan kemudian diskusi. Ya. Selain dari ketepatan metode, dai pun dituntut untuk menggunakan etika. Di sini sering terpancing etika kita. Ya. Ada satu kelemahan yang kita bisa melihat ya. Pas dia dipotong, tunggu dulu selesai nggak boleh. Biarkan dia memotong. Ya. Karena kepuasannya di situ. Jangan dimatiin mic Pak. Nanti sama anak-anak. Aduh kacau. Maaf ya. Maaf ya. Ini kita kan nggak boleh berpolitik ya. Tapi kita harus menghasati politik. Setuju? Ini kan kawasan Agung yang harus direalisasikan. Tolong pertinggilah kualitas argumen kita. Karena apa? Anda lebih menekankan kondisi kodrat zamannya sekarang itu. Kok jarang ya pendapat dari Sumatera Barat mengarahkan ke mujadalah. Ya, dialogis, ya. Arti kata dia harus ada tanya jawab ya. Jarang. Ya. Ada tanya jawab tapi sangat sedikit. Ya. Skopnya sering dibatasi. Ya. Jelas di sini di mujadalah ini kita melakukan etika ya.
dalam menyampaikan dakwah. Materi dakwah yang disampaikan haruslah dengan perkataan dan bahasa yang baik tentulah. Untuk itu seorang dai harus memilih kata yang tepat. Kalau di ujian dakwah ini langsung aja kalau muslim hadapi dengan Al-Quran. Kurang bijaksana juga kalau kita menghadapi non muslim langsung menghantam Al-Quran. Karena dia bijaksana dalam saya. Ya. Di antara kriteria yang bisa dikategorikan sebagai kata-kata yang paling baik dalam petunjuk Al-Quran adalah sebagai berikut. Ini ucapannya, cara ngomongnya. Begitu hebat di Quran. Sampai-sampai ngomong juga diatur caranya. Ini yang ditakutkan di ilmu dakwah, di UIN nggak dibahas nih. Metodenya ada tapi ya, caranya ada. Quran semuanya. Dalam petunjuk Al-Quran, pertama disebut, catat ya, itu ada dasarnya. Qaulan baligh, artinya komunikasi yang efektif. Di mana menurut Quran? Qaulan baligh itu komunikasi yang efektif. Kedua, qaulan layyinan, artinya perkataan yang lembut, bukan dilembut-lembutin, harus lembut. Itu petunjuk dari Allah, bukan petunjuk manusia dan bukan petunjuk ulama. Pertama, omongan kita, kata Allah harus qaulan baligh. Komunikasinya harus efektif. Sasarannya ke siapa? Yang baligh ini. Kedua, qaulan layyinan, perkataannya harus lembut. Ketiga, qaulan ma'rufan. Apa? Ma'rufan, artinya yang membangun. Ada orang yang perkataannya yang merangsang untuk membangun. Arahnya kemana? Ya. Yang keempat, qaulan maisyura. Ya, artinya perkataan yang ringan, mudah dicerna. Ada orang pintar tapi perkataannya harus ringan, mudah dicerna. Tapi ada orang pintar perkataan harus jelimet. Ya, hati-hati. Ya, itu maisyura. Yang keempat. Yang kelima, qaulan karima. Artinya perkataan yang mulia. Ya. Nanti bahas apa itu perkataan mulia. Yang keenam, qaulan sadidan. Ini yang bahas. Judulnya kan qaulan sadidan. Jadi satu poin aja, yang keenam. Kalau dirunut semuanya satu-satu pakai Quran, 3 hari nggak habis bro. Antum 2 Senin kan. Jadi karena poinnya banyak qaulan sadidan, kehidupan sekarang dong pakai ini dulu. Insya Allah yang lain udah bahas. Tatanannya ada dasarnya loh. Yang keenam itu qaulan sadidan, yang kelima qaulan karima, perkataan yang mulia, yang keenam itu qaulan sadidan, perkataan yang benar. Apa itu benar? Sama dengan ini. Harus digabungkan antara thayyib dan halal. Halal tapi tidak baik, tidak benar, jangan dimakan. Ya. Paham ya? Paham ya? Halal ya, tapi tidak thayyib, tidak baik, jangan dimakan. Ya. Ini enggak, ya. Jangan dibalik. Ya. Ini baik semuanya nih, kemasannya bagus, tapi haram diembat juga kan kacau. Enggak bisa kayak gitu. Sama, perkataan yang benar itu ke sana. Benar itu bukan sedikit. Di samping thayyib juga halal, ya perkataannya itu. Ketujuh, yang paling tinggi nih, qaulan syakilan, perkataan yang bermutu. Di antara perkataan yang bermutu, asyukan dari Al-Hikam. Maka derajat itu hampir mendekati ke Quran. Al-Hikam, bukan hikmah. Bukan. Makanya beda. Hikmah itu bijaksana. Harus menyesuaikan situasi kondisi. Ya.
Jadi yang ketujuh kaulan sakilan. Ulang. Pertama kaulan baligha, kedua kaulan layinan, ketiga kaulan ma'rufan, keempat kaulan maisuro, kelima kaulan karima, keenam kaulan sadidan, ketujuh kaulan syakilan. Arti kata ketujuh ini semua ada ditunjuki dari Allah. Sampai ngomong aja dikasih tahu sama Allah. Begitu hebatnya agama kita. Bayangin kalau nggak talibul ilmi, kita nggak bisa mencurai. Ini bukan tugas dai aja, ya, tugas kita. Ya. Sekarang kita curai satu-satu ya, supaya jelas ya. Curai satu-satu aja, selayang aja. Pertama kaulan baligha yang dapat diterjemahkan ke dalam komunikasi yang efektif. Merujuk pada asal katanya baligha. Artinya baligha itu sampai atau fasih. Iya kan? Kata-kata itu sampai, fasih. Makanya di Minang disebut Allah sampai. Nah, itu baligha. Allah sampai. Wah, tatap itu panjang tuh. Allah sampai gitu. Allah gitu ya, dia lapar. Kopi dulu. Jangan kaku, Pak. Masya Allah. Karenanya membagi perkataan kaulan baligha terbagi. Bila dai itu komunikator. Dulu ada yang namanya HP itu komunikator, Pak. Komunikator itu dai. Betul kan? Nah, menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat khalayak yang dihadapinya. Itu baligha. Harus menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat yang khalayak yang dihadapinya. Jadi kaulan baligha ini pertama ini sifatnya face to face sebetulnya. Interaksinya lebih cenderung tidak banyak, ya. Yang kedua, Allah menunjuki perkataan kaulan layinan, perkataan yang lembut. Layinan mengandung arti dari lawannya kasar. Lembut kan lawan katanya kasar, ya. Yaitu halus. Pada dasarnya halus dan lembut itu, supaya antum ketahui, udah pada tahu nih. Halus itu tahu ya, lembut udah tahu ya. Untuk mensifati benda sebenarnya, betul kan? Halus dan lembut itu untuk oleh indera peraba, ya. Tetapi kata halus dan lembut ini kemudian dipinjam untuk menyebut pada sifat-sifat akhlak, ya, dan arti-arti yang lain. Ya. Jadi dakwah yang lemah lembut adalah dakwah yang dirasakan oleh mad'u. Karena ada rabaan, ya, harus pakai rasa, ya. Sebagai sentuhan yang halus tanpa mengusik menyentuh kepekaan perasaan sehingga tidak menimbulkan gangguan pikiran, ya. Contoh, kira-kira perkataan yang lembut itu diawali dengan apa, Pak? Langsung ke sasaran? Nggak bisa. Kasih permen dulu. Bawa puta-puta dulu. Itu orang Yaman jago-jago tuh. Benar. Ya. Ya, ujungnya biasanya lembut, awalnya keras. Maaf. Ya, enggak apa-apa. Ketiga, kaulan ma'rufan. Kita curai dulu. Perkataan yang membangun. Apa sih perkataan yang membangun? Pembicaraan yang bermanfaat. Memberikan pengetahuan, pencerahan pemikiran, menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan kepada orang yang lemah. Itu omongan yang membangun. Ini perkataan membangun itu kenanya kepada orang yang ada masalah biasanya, supaya berubah. Ya. Gimana bentuk perkataan membangun ini? Ini ada konsep dasarnya nanti. Insya Allah
dari satu poin. Ya. Keempat, kaulan maisyura. Perkataan yang ringan, mudah dicerna. Sebagai bahasa komunikasi, kaulan maisyura artinya perkataan yang mudah diterima dan ringan, yang pantas dan tidak berliku-liku. Ringan aja. Nah, beda dengan yang tadi, layinan harus berliku. Ya. Kalau yang kaulan maisyura ini nggak boleh berliku. Kira-kira ada nggak di sini ya? Mau sasarannya diputar-putar dulu. Bagi orang yang paham ilmu dakwah tahu itu tujuannya. Paham ya? Nah, itu namanya kaulan maisyura. Dan ini petunjuk Allah. Jadi pesan dakwah model kaulan maisyura tidak memerlukan dalil nakli. No dalil nakli, nggak perlu. Ya. Maupun pertimbangan madu yang dihadapi nggak perlu diperingat. Jadi sasarannya, komunikasinya itu perkataan mudah diterima dan ringan. Nah itu letakkan pada dakwah Jumat, betul? Nah, kaulan maisyura, ya. Nah. Kenapa demikian? Memang begitu aturannya. Ya. Nanti lebih spesifik kasih Nung jelaskan lagi. Kelima, kaulan karima, perkataan yang mulia. Dakwah dengan kaulan karima sasarannya adalah orang-orang yang sudah gaek, lanjut usia. Orang tua kita, kakek kita, teman tapi udah tua. Pakailah kaulan karima, ya, yang sudah lanjut usia. Pendekatan yang digunakan adalah dengan perkataan yang mulia. Arti kata santun, penghormatan, terlarang menggurui, walaupun harus digurui. Jadi jangan sampai menggurui. Ya, itu namanya kaulan karimah. Jadi semua ngomong aja diatur. Itu ajaran Islam detail loh. Gini ya, sambarang sing ngece depannya mana? Benar. Ingat, omongan kamu adalah doa loh. Jangan-jangan terhambat rezeki ke omongan kamu nggak pakai aturan Islam. Itu gunanya dibahas. Jadi bukan untuk dai kan, untuk kita. Wah, payah ngaji di sini ya. Nyelimet banget ya. Enggak, bukan. Kalau terbiasa mengikuti aturan apa yang disuruh Allah, insya Allah aman deh hidup kita. Untuk apa sih banyak ngomong? Betul kan? Kita kan nggak dagang pakaian. Ya. Zaman sekarang nggak ada ngomong, tadi aja di sini nggak ada ngomong kok, karena udah ada HP ngomongnya. Tapi dunia, ya makanya jadi egois. Ini, ya. Perkataan yang mulia itu hati-hati, tidak boleh harus disasarannya kepada orang yang sudah lanjut usia. Ya. Mulia, santun, penuh penghormatan, tidak menggurui. Dalam perspektif dakwah, kaulan karima, ya, diperlukan jika dakwah itu ditujukan kepada kelompok orang-orang yang sudah masuk kategori bau tanah. Lanjut tuh usia. Psikologi orang usia lanjut apa sih? Psikologinya, coba peka terhadap kata yang bersifat menggurui. Setuju? Searif-arif ulama kalau udah tua, guruin sama kamu. Maradang enggak? Maradang dia saja. Dimas saja. Memang begitu kodratinya. Apa salahnya kita pakai konsep kaulan karimah kan? Betul kan? Nah, begitu juga dakwah. Oh pantang, kalau bana enggak bisa. Enggak bisa begitu. Ada aturannya. Ya. Menyalahkan apalagi
yang kasar, udah jelas kena tabok antum. Ya. Karena mereka merasa lebih banyak pengalaman hidupnya gitu. Itu psikologinya. Keenam, baru yang membahas secara detail. Kaulan sadidan. Perkataan yang benar. Tremnya kaulan sadidan. Jika dihubungkan dengan kaul itu artinya omongan, lisan, perkataan. Ya. Mengandung arti sasaran. Kaul itu sasaran. Yusib al-kasda. Yusib bukasda. Ya, arti kata jadi pesan dakwah yang secara psikologis bisa menyentuh hati madu. Pesannya siapapun madunya, tua, anak kecil, orang tua. Makanya dong bahas, jika materi yang disampaikan itu benar, yang tua juga nggak akan tersinggung, betul kan? Nggak merasa digurui. Tapi omongan benar itu gimana sih? Benar itu terkait spiritual kebersihan hati. Nawa itu antum dakwah itu apa? Ya, pengen diakui, harga diri, kesel. Walaupun ucapannya benar, karakter keluarnya masih salah. Percayalah, disitulah kekuatan spiritual. Ya, maka berat. Jadi kalau kaulan sadidan ini terkait kajinya harus bertorekot dulu, gempur rohani antum. Ya, baru sampai sasaran sadidan. Apa sih yang benar itu? Asana. Jadi ini yang susahnya lagi. Di samping benar baik dari segi bahasa pun harus logika. Maka sandarannya ke mantik. Ilmu alat sudah nubahas kan? Tidak arti kata banyak rohaninya, tapi logikanya aman, nyaman. Itu kaulan sadidan. Maka harus ada dasar logika, asbab, dan disampaikan dengan pijakannya yang paling penting takwa. Jadi pendakwah yang memakai kaulan ucapan sadidan, ucapan yang benar, pijakannya harus takwa. Orang itu benar-benar bertakwa. Takwa nggak perlu membahas kan? Ya. Jadi trennya kaulan sadidan ini ditunjuki langsung oleh Allah. Dasar istidlal dalilnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71 dibaca ikhwan. Itu dasarnya. Karena ini spesifikasi yang dibahas ini. 70-71. Bayangin, 70 amalkan. Pertama nafikan, kedua tauhidkan. Paham? Ya, paham ya? Dibaca ya. Ya ayyuhalladzi Al-Ahzab 70-71.
dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tolong tafsirkan. Dasar pijakannya perkataan benar adalah takwa. Oh, saya pun ngomong benar. Saya kan nggak bertakwa. Enggak. Istighfar. Pasti istighfar. Orang yang bertakwa dasarnya ngomongnya benar. Ya. Iman Iqbal ngomongnya benar nggak? Benar. Kalau ini jujur benar, dia sendiri tahu. Takwanya gimana? Bolong nggak sholatnya? Oh, jadi omongan benar itu bermasalah. Sering ada di orang loh. Walaupun benar. Jadi pijakannya kalau sadar itu takwa. Ya. Enggak selesai deh. Ya. Jadi setelah kita takwa, pas ngomong perkataannya pasti benar. Kan gitu. Hasil dari perkataan dakwah benar itu tadi Allah apa? Jaminannya memperbaiki amalan kamu, usaha kamu, ikhtiar kamu diperbaiki, termasuk rezeki kamu. Dan hebatnya, walaupun dalam banyak istighfar, antum diampuni dosanya. Iya, kan itu ayatnya. Jadi barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mengikuti sunnahnya, maka sesungguhnya dia pasti dapat menang dalam hidup. Pasti menang. Nah, pertanyaannya, percaya nggak kurang ini? Berat ya kalau saya. Jadi kalau ditanya ada nggak metode ilmu yang ngomong kalau saya ya nggak ada, takwa aja deh. Gitu. Ya, syarat takwa apa? Tahara apa? Bersih hati apa? Korekor. La ilaha illallah. Bersih kepala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa itu? Baru baca syariat. Nah, membersihkan hati perlu musik loh. Nggak bisa sendiri. Pakai risiko digosok kaki nggak bisa. Gitu. Nah, ini logikanya gitu. Alhamdulillah. Ini kan bisa kemana-mana nih. Masya Allah, mudah-mudahan ada yang ngejidat. Mau ada ngejidat, ada yang heran dong. Gimana dong? Benar Pak? Enggak ada yang ngejidat. Padahal yang nonton banyak gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya berdoa, semuanya berdoa untuk jangan viral ya. Kalau viral jadi ngaco nanti. Ya, yang penting kita tetap berbuat baik. Ya, duduk ya. Omongan dari diatur kan. Ternyata dasarnya memang kalau setidak itu benar itu. Familiar dengan kita. Tapi pengertian benar itu dasar harus takwa. Jelas, maka itu menang. Paham ya kawan? Setuju ya? Nah. Dalam ayat tadi mengingatkan kepada kaum mukminin agar tidak melakukan perbuatan yang pernah dilakukan kaum Yahudi terhadap nabinya. Bayangin, yaitu nyakitin Nabi Musa alaihissalam kan? Ya, perintah berkata benar, kaulan sadidan didahului oleh perintah bertakwa kan? Itu dulu. Itu di ayat 71 tadi. Ya, betul kan? Makanya praktek kita tauhid. 1. 7 itu amalan. Jadi semua huruf, semua angka mengandung makna yang dalam. Nah, itu mutlak. Ya. Karena semua Quran diturunkan ada waktunya, ada angkanya, ada silabusnya, bukan politik nih, bukan cocok logi. Enggak, makanya disebut 97. Ya, ada 97-nya. 1. 7 itu 7 angka. 7 itu 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 angka
Allah lebih lanjut menjelaskan bahwa perkataan yang benar kaulan sadida yang dilakukan atas landasan takwa akan mengantarkan antum pada perbaikan amal, ampunan dosa. Selain itu, dalam konteks yang lebih detailnya, Allah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 9 menjelaskan mengenai kaulan sadida. Dibaca itu lebih dalam lagi itu. An-Nisa kemateri ini 9 materi itu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Izin kepada Allah, coba dong tafsirkan. Dari ayat Quran surat An-Nisa, takwa dan takut sama juga. Spesifikasi takut itu dalam konteks yang disebut perbuatan jelek. Ya, takut. Antum punya anak. Kalau antum kasih makan yang gak bener, uang judi udah kacau tuh. Meninggalkan anak-anak yang lemah. Ini bukan karma, itu penjelasannya. Ya, walaupun antum ngomong bener, riba kasih deh. Aduh, gimana ya? Agak sadis gak? Ini perintahnya kan? Nah, ya. Akan meninggalkan anak-anak yang lemah. Kalau antum tidak takut sama Allah, betul kan? Jadi takut itu takwanya udah tinggi banget gitu. Tapi takut itu kata-katanya lebih cenderung kepada yang sifatnya jelek, tidak mau berbuat, yang sifatnya dosa. Termasuk halal, harus. Ya. Mubah aja dia nggak mau kadang-kala. Itu udah tinggi makomatnya. Khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah bertakwa kepada Allah, gitu kan? Takut, ya. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, betul kan? Kalau nggak takut ke Allah gimana? Walaupun omongannya benar juga nggak didengar kan? Iya kan? Nah, jadi dalam konteks ayat 9 surat An-Nisa ini kan memberikan contoh bagaimana bentuk dari orang-orang yang telah menerima wasiat. Antum sudah menerima wasiat untuk memelihara anak-anak, termasuk anak yatim. Ayo, kena lagi. Iya, jangan sepelekan anak yatim. Ya. Mereka harus berkata layaknya seperti anak mereka sendiri. Dalam rasa, adab yang baik, hati yang terbuka, walaupun gak anak kandung. Maka rizki antum, kesejahteraan anak antum aman. Ada konsep di sedekah, ya, ada konsepnya di sana. Di sini dapat dikatakan bahwa yang dihubungkan dengan penyampaian pesan dakwah adalah model dari pendekatan dari bahasa dakwah yang bernuansa persuasif. Itu kan? Nah, yang terakhir.
Kita bahas dulu, kita tuntaskan dulu. Kan ada 7 tadi, ya. Kaulan syakilan, perkataan yang bermutu. Ini udah tinggi banget nih. Omongan yang bermutu itu udah tinggi. Perkataan yang bermutu adalah kira-kira apa? Wahyu. Apa? Wahyu Al-Quran. Cobalah antum perbanyak berkata Al-Quran, berkata wahyu, berat itu. Tapi Al-Quran deh, itu kaulan syakilan. Perkataan yang bermutu itu wahyu. Dengan demikian, perkataan yang harus disampaikan oleh seseorang bagi komunikator atau pendai, kalau sudah di sini pasti berbobot. Pasti. Al-Hikam lihat. Pasti ada Qur'annya itu. Itu salah satu contoh dari perkataan yang disebut syakilan. Ya. Udah sampai? Ya, udah paham ya? Ustadz Fauji sampai syakilan kalau dakwah. Alhamdulillah. Jangan geleng lah, harus gitu ya. Syakilan harus ke sana. Nah ini Iwan dari UIN kemana nih? Hikmah aja dulu. Iya. Oh jangan dong, naikin lah ya. Nah, mudah-mudahan ketemu deh. Yang bejidal nanti harus kuat untuk level, harus ngaji Bible. Ya kan repot tuh. Jadi di sini kan udah jelas ada 7 kan. Detail nggak ajaran Islam? Hanya satu tarikan Quran semua ada. Itu gunanya thalabul ilmi. Ya kan? Itu kan bisa diamalkan. Antum baca aja surat An-Nisa. Amalannya mana ya? Bingung nggak? Kan ada dijabarkan itu. Itu belum yang 7 ini makomatnya. Insya Allah antum jabarkan ini. Kalau antum berkenan, bersedia, karena ini ilmunya sudah spesifikasi dakwah. Kayak yang datang nanti tarbiyah semuanya. Enggak apa-apa. Yang lain harus datang. Karena ingat, dakwah itu juga kewajiban bagi seorang mukmin. Ya. Terkait dengan kebahagiaan hidup kok. Jadi di sini perkataan kalau sudah berbobot, perkataan Quran itu sendiri jelas. Pesona seorang dai tidak cukup mengantarkan pada peluang keberhasilan dakwah tanpa dibarengi keahlian dengan mengemas pesan dakwah menjadi menarik dan dapat dipahami oleh madu. Kalau dari Quran ini perlu dasar ilmu yang kuat. Lebih tepatnya seorang dai selaku komunikator harus mampu melogikakan pesan dakwah dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini sangat berat. Seorang dai tidak hanya dituntut untuk mengetahui satu pendapat, tidak pula cukup dengan mengetahui alasan pendukungnya. Itu kaulan syakilan. Seorang dai, seorang pendakwah, komunikator, penasehat, para mukmin, orang muslim dituntut untuk mengembangkan argumen-argumen baru untuk mendukung pendapatnya. Dituntut itu kehidupan kodrat zamannya. Seorang dai dituntut pula untuk mengembangkan keterampilan membangun argumen yang kokoh secara cepat, kondisi zamannya sudah masuk. Ya. Untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada mad'unya. Seumpama mujadalah yang kental sekali dengan jidal di kondisi sekarang, merupakan salah satu dari metode dakwah yang sudah ada tuntunannya dari Quran. Ya. Yang syarat dengan argumentatif karena pernyataannya akan diuji alasannya. Betul kan? Akan diuji. Ya. Oleh karena itu para dai, Iwan YMA khususnya juga, ini kan pendai keren semuanya di sini, masya Allah. Pokoknya nggak perlu ini deh, nggak perlu viral ya, viral di dunia, viral di langit aja yang perlu ya. Yang menggunakan metode ini umpamanya perlu memiliki wawasan yang luas deh. Jangan dulu disyakilan Pak. Ya. Karena itu mengemas pesan-pesan dakwah haruslah dengan pendekatan bahasa dakwah yang tepat mengenai sasaran ya. Maka dapat ditarik garis lurus bahwa
terdapat kaitan yang sangat erat, tepatnya antara kaulan sadida yang dapat dijadikan sebagai pendekatan bahasa dakwah dalam mengaplikasikan metode mujadalah. Jadi kaulan sadida, perkataan yang benar itu terkait pula dengan mujadalah, timbulnya perdebatan di kondisi sekarang. Kalau dulu enggak. Dulu enggak, karena dulu itu ada Rasul lah ya. Nah, gitu ya. Antum ini kan para pewaris Nabi ya. Setidaknya harus dikuatkan dulu keilmuannya. Jadi gini, kalau gaya bicara tegas, gaya bicara jelas, menjawab pertanyaan dengan sistematik dari hal-hal yang mendasar, kemudian dengan mengandaikan pengandaian yang dengan mudah ditangkap oleh akal yang sehat, serta tak lupa disertai dengan dalil-dalil yang lebih meyakinkan dari para penanya atau mad'u. Fenomenanya yang menarik sampai saat ini, ternyata dakwah tidak hanya melalui mimbar ke mimbar saja. Enggak. Yang duduk nggak pernah ke mimbar. Bahkan kalau pas naik ke mimbar, apa gampo dunia? Nggak pernah. Benar. Jujur aja. Ya. Dengan semakin maraknya teknologi informasi, sehingga dakwah tidak hanya dilakukan secara sempit kan, seharusnya kan. Ini rangsangan dari Andong ya. Jadi nggak mutlak mesti duduk ke masjid dengan berhadapan dengan mad'u, bukan begitu. Untuk menyampaikan pesan-pesan agama secara juru dakwah, tidak lagi hanya duduk berdampingan bersama para mad'u kan, zaman sekarang kan. Dakwah-dakwahnya disampaikan dengan mudah, dapat diakses melalui situs seumpama YouTube, banyak kan? Boleh. Tapi sekali lagi harus mengikuti tuntunan ini. Ya. Dengan kefasihan menggunakan bahasa yang tegas, benar dan jelas, sehingga dengan bahasa dan pemikiran mampu memberikan pencerahan. Tercerahkan enggak kepada orang-orang di luar sana? Ya kan? Nah, yang namanya komunikasi kita bahas dulu sedikit ilmu komunikasinya. Dakwah itu terkait komunikasi kan? Siapa yang belajar ilmu komunikasi? Semuanya belajar kok. Nggak perlu di akademis, komunikasi dari kecil udah diajarin kan? Nah, bukan hanya sekedar tukar menukar pikiran atau pendapat aja kan? Komunikasi kan bukan itu. Akan tetapi komunikasi itu kan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk berusaha mengubah pendapat dan tingkah laku orang lain. Komunikasi. Gimana tingkah laku orang lain itu berubah? Itu komunikasi kan? Bukan tukar pendapat aja kan? Maka kena didakwah. Dirubah. Nah, coba rubah itu. Nah, antum misalnya men-share sesuatu, bisa nggak merubah orang dari perkataan yang jelek dengan hanya beberapa kata? Itu udah keren. Salah satu cara kebiasaan manusia membebaskan diri dari sikap pribadi dan kelasnya dapat digambarkan melalui komunikasi kan? Setuju? Bahkan dengan komunikasi manusia mampu mempengaruhi orang lain. Setuju kan? Namun memiliki banyak makna dan definisi. Ya, nah, komunikasi sebagai proses transaksional. Komunikasi kan transaksional, harus ada dua, paling sedikit. Meliputi pemisahan dan pemilihan lambing secara kognitif, bahasa kerennya gitu, sehingga membantu orang lain bisa mengeluarkan pengalamannya atau respon yang sama. Ya, betul kan? Juga komunikasi merupakan jembatan pengertian di antara orang-orang sehingga mereka dapat membagi apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka ketahuinya. Waduh, ini dipelajari ilmu komunikasi nih. Tapi nggak apa-apa, iya kan? Jadi sebenarnya dakwah menasehati tidak akan mampu berjalan tanpa adanya komunikasi.
Iya kan? Jadi kalau antum men-share keluar, nggak ada yang denger, nggak ada yang nge-like, nggak jalan dakwah itu kan? Iya, iya juga ya. Demikian juga komunikasi tanpa dakwah akan kehilangan nilai ilahi. Ingat ya, antum ngomong, ya, nih ngobrol komunikasi nih, tanpa dakwah, konsep dakwah tadi, ya, nilai ilahinya hilang. Makanya komunikasi itu kan kaul, harus diikuti tata aturan berdasarkan Quran. Itu berkah. Dan itu ibadah. Itu tinggi loh. Ya. Dalam kehidupan kayak gitu. Maka dari sekian banyak definisi dakwah, ada sebuah definisi yang menyatakan bahwa dakwah nasihat adalah proses komunikasi efektif dan kontinu bersifat umum, rasional dengan menggunakan cara-cara ilmiah dan secara efisien guna mencapai tujuan-tujuannya. Mana yang buat tesis nih? Ada kesini nggak? Ayo. Gitu. Ya. Demikian sejalan dengan fungsi seorang dai, Al-Quran memberikan petunjukan tentang penggunaan omongan bahasa yang baik, kaulan sadidah, ketika menyampaikan dakwah. Jadi tolong pakai. Serius. Karena dunia sekarang itu dunia komunikasi. Iya. Jadi background kita, pijakan kita kan udah tahu. Kalau pakai Quran syaratnya takwa. Nah ini sebenarnya udah syariat, udah banyak yang tahu deh. Tapi Andung menekankan aja. Tolong serius ke sini deh. Jadi hendaknya dakwah dilakukan dengan bahasa yang persuasif. Di dalam komunikasi persuasif tentu terdapat pesan yang persuasif, yaitu dengan kalimat kaulan sadidan. Karena sekali lagi tren kaulan sadidan, mengulang ya supaya lebih ingat lagi, merupakan persyaratan umum agar suatu pesan dakwah persuasif tanpa tepat juga mengenai kepada sasaran. Hal tersebut memerlukan pengamatan secara sesama dan interpretasi dengan perspektif ilmu sosial, khususnya komunikasi. Begitu pula hadis Nabi Muhammad SAW memuat prinsip-prinsip komunikasi. Di hadis pun ada muatannya prinsip-prinsip komunikasi. Trennya tersebut di dalam praktek agama Islam dapat pula dipahami dan dikategorikan sebagai bagian dari ilmu dakwah. Nah, ya, karenanya kata sadida berasal dari sada yasudu, dengan arti secara harfiah berarti benar atau tepat. Sadida artinya benar atau tepat, ya. Lafaz sadida adalah sifatnya musabbabahan, ya, dari sadaya sudu, dalam artian sama antara ucapan dan pekerjaan. Sama ucapan dan pekerjaan. Musabbabahan, sama, harus sama. Omongan dan kerjaan harus sama, ya. Sadid menurut bahasa berarti benar atau tepat. Al-Quran menafsirkan kaulan sadida dengan kata yang lurus, qawiman, kata yang benar, haqqan, kata yang betul, correct, betul kan? Nah, tepat, sawaban. Nah, Quran tuh dan bahasa Inggris. Gitu. Karenanya ada ulama yang khusus mendalami dakwah. Ulama ini termasuk ulama sufi, ahli tafsir, namanya Al-Kasyani, berkata bahwa syadat dalam pembicaraannya berarti berkata dengan kejujuran. Ya, kejujuran pasti arahnya dari tengah. Hati yang bersih. Ya, hati yang bersih dibersihkannya dengan deterjen, bukan toibah. Baju yang pakai deterjen, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi kejujuran, kemudian baru kebenaran.
Dari situlah terletak segala kebahagiaan hidup. Kaulan sadida adalah kata yang tidak berbelit. Ingin tidak berbelit, kalau kata itu diputar berarti ada masalah di kalbunya. Ya. Kata yang lurus, kata yang benar, keluar dari hati yang bersih, tahara yang tinggi, diucapkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga tepat mengenai sasaran. Insya Allah pasti kena kesasarannya, sehingga panggilan dapat sampai kepada akal dan hati. Ya, panggilannya. Ya. Mereka yang dihadapinya pasti tahu. Karena sasarannya tepat kepada kejiwaan manusia. Karena itu seorang dai, seorang pendakwah dituntut untuk mengembangkan keterampilan membangun argumen yang kokoh dulu, untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada mad'u dan mengemas pesan-pesan dakwah, pendekatan bahasa dakwah yang tepat mengenai sasaran, menggunakan dalil-dalil yang meyakini mad'u, dan dengan pemikiran yang logis mampu memberikan pencerahan kepada banyak orang. Karenanya mengetahui prinsip kaulan sadida dalam memberi nasihat, dalam berdakwah, apapun juga kondisi sekarang, harus, sebaiknya harus, ya, bahkan termasuk menterapi, sangat penting dalam kehidupan sekarang. Karenanya prinsip kaulan sadida dalam dakwah harus disampaikan. Aspek diantaranya, satu, tutup kaji, unsur kejelasan dalam penyampaian materi dakwah yang dilihat dari A, kejelasan sumber, B, kejelasan dalam memberikan penegasan dalam penyampaian dakwahnya. Kedua, unsur kemahiran dalam penjelasan dakwah dilihat dari A, kemahirannya menguasai ilmu agama Islam, kitab agama lain juga. Jadi enggak Quran aja, pahami perbandingan agama lain. Tapi yang tertarik dengan ayat-ayat langit. Injil, ayatnya langit kan? Nah, jangan Injil baru. Ya, dipahami nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, yang ke B, kemahiran menggunakan ilustrasi, penting bagi pendakwah sekarang, bagi penasihat sekarang. C, kemahiran dalam menjawab pertanyaan mad'u. Ya. Ketiga, daya tarik logika dalam menjelaskan dakwah. Lebih tepatnya, seorang dai selaku komunikator harus mampu melogikakan pesan dakwah dengan bahasa yang mudah dipahami. Di sini dilihat dari A, logikanya menggunakan ayat Al-Quran, belajar mantik, belajar ilmu alat, ya. Dan B, argumentasinya harus logis sampai kondisi sekarang. Ini seperti menafikan ruhani? Enggak. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita bahas perunut yang 7 tadi. Ya. Ini sebenarnya yang paling pokok. Itu aja udah keren deh. Kaulan sadida kalau mau didalami. Karena terkait kehidupan sehari-hari kita, gimana kita meraup rezeki, menjemput rezeki, halal rezeki, ya. Insya Allah nggak ada ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Praktekin aja tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dirahmati Allah semuanya. Iwan, Pailu Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.